Jika kita meminjam data arkeologis yang memprediksi bahwa situs Lebak Cibedug, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, dibangun antara 1500 hingga 2000 tahun sebelum Masehi, itu artinya peradaban leluhur Nusantara sedang berdiri tegak di panggung sejarah yang sama dengan era para nabi besar di Timur Tengah. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam sedang menyerukan tauhid di Mesopotamia atau Yur dan meninggikan kembali fondasi Ka'bah di lembah Bakka sebagai pusat peribadatan dunia di pedalaman Banten, leluhur kita juga sedang menyusun batu-batu besar demi tujuan spiritual yang sama. Nusantara pada masa itu tidak sedang dalam kegelapan. Ia bersinggungan langsung dengan era Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak hingga masa di mana Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam membawa Bani Israel menetap di Mesir. Di saat peradaban Mesir kuno sedang membangun kuil-kuil megah di Luxor dan Karnak, saat Raja Hammurabi di Babilonia menciptakan kode hukum tertulis pertama, dan saat struktur batu Stonehenge di Inggris masih dalam tahap penggunaan aktif, leluhur kita di Lebak Cibedug telah mampu mengekspresikan kecerdasan teknik dan kedalaman ruhani melalui punden berundak. Namun, sejarah seringkali tidak adil dalam pelabelan. Bangunan di Timur Tengah didaulat sebagai pusat monoteisme, sementara punden berundak kita distigmatisasi sebagai simbol animisme dan dinamisme. Perlu ditegaskan, animisme dan dinamisme bukanlah sebuah zaman, melainkan kategori perilaku. Ia bukan periodisasi waktu yang menandai keterbelakangan manusia purba, melainkan bentuk penyimpangan spiritual yang dapat menjangkiti umat manusia dimanapun dan masa kapanpun. Terdapat cacat pikir yang terus direproduksi dalam memori kolektif kita melalui bangku sekolah. Istilah tersebut disajikan secara fase primitif sebelum manusia mengenal Tuhan. Narasi pendidikan ini wajib dikoreksi. Animisme dan dinamisme adalah deviasi perilaku, bukan kategori kronologis. Ia hadir di masa lalu sebagaimana ia eksis di era modern yang katanya serba rasional ini pada hari ini. Inilah puncak kerancuan berpikir sejarah modern. Bagaimana mungkin kita membedakan nilai ketuhanan seseorang hanya berdasarkan angka tahun kelahirannya? Jika kita meyakini setiap manusia, baik yang menyusun batu di Lebak Cibedug maupun kita yang mengetik di atas layar kaca hari ini, lahir dari rahim yang sama, membawa blueprint penciptaan yang identik dan dihidupkan oleh tiupan ruhnya yang sama, maka nilai fitrah mereka adalah konstan. Kesucian pencarian manusia terhadap penciptanya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sangat tidak logis menganggap manusia megalitikum kurang bertuhan hanya karena mereka lahir lebih dulu. Kedekatan hamba dengan Tuhannya tidak ditentukan oleh teknologi. Doa yang dipanjatkan di puncak punden di bawah langit terbuka tidak lebih rendah nilainya dibanding doa di dalam bangunan beton bermarmer. Label animisme dan dinamisme di sekolah hanyalah cara kerdil manusia modern untuk merasa lebih maju secara spiritual. Kita memenjarakan leluhur dalam stigma penyembah benda. Jika nenek moyang menyimpang dengan memuja batu, kita menyimpang dengan memuja angka. Jika mereka mendewakan pohon, kita mendewakan algoritma. Esensinya tetap sama, pengkhianatan terhadap fitrah. Memisahkan nilai ketuhanan berdasarkan zaman adalah bentuk kesombongan sejarah. Ruh manusia di Lebak Cibedug memiliki frekuensi rindu yang sama kepada Tuhan sebagaimana ruh kita saat ini. Perbedaannya bukan pada tingkat ketauhidan, melainkan hanya pada media penyampaian kerinduan tersebut. Di hadapan sang pemilik ruh, tidak ada manusia prasejarah atau manusia modern. Yang ada hanyalah manusia yang patuh pada fitrahnya atau mereka yang tersesat dalam penyembahan media. Mustahil Nusantara luput dari cahaya monoteisme, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menegaskan adanya ribuan nabi yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Tanah agung ini tidak mungkin luput dari kedatangan pembawa iman. Risalah tauhid itu pun mendarat di sini. Perbedaannya hanyalah pada semantik. Secara teknis, punden berundak Lebak Cibedug bukti kecerdasan arsitektur sebagai tangga jiwa menghadap Sang Maha Tinggi. Sekali lagi, animisme dan dinamisme adalah penyimpangan perilaku, bukan zaman. Ia terjadi saat manusia kehilangan kompas dari para pembawa risalah. Berhentilah memandang rendah Lebak Cibedug sebagai monumen kebodohan. Mereka yang kita labeli animis setidaknya memiliki kerendahan hati mencari Tuhan di tempat tinggi. Bandingkan dengan kita, manusia modern yang merasa paling bertauhid
namun nyatanya lebih animisme dan dinamisme dibanding mereka. Kita melakukan tawaf, mengelilingi pusat perbelanjaan, dan menghamba pada harta, uang, dan jabatan. Ternyata megalitikum tidak pernah berakhir, ia hanya berganti kostum dan media sesembahan.